Nah, oleh karena itu, karena ini memang sangat luas ya, sehingga BPS yang ditugaskan untuk melakukan pengumpulan data. Ya, data-data apa sih yang bisa mengukur demokrasi? Nah, ini yang dilakukan oleh semua provinsi, tidak hanya di NTT, secara seragam dilakukan secara nasional. Yang pertama adalah surat kabar. Tentu berita-berita dari surat kabar ini juga menjadi indikator atau cerminan daripada apakah ada sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakadilan, khususnya yang menyangkut kepada demokrasi yang saya sampaikan tadi. Ya, namun masalahnya kan banyak koran nih, gitu ya, sehingga kesepakatan setiap provinsi memilih satu koran yang dianggap mewakili secara keseluruhan, mewakili Flores, mewakili Sumba, mewakili Timor. Nah, siapa itu? Dan disepakati adalah surat kabar Pos Kupang. Ya, kebetulan juga kita di sini ya, Pos Kupang, karena dianggap koran yang mempunyai oplah terbesar, sehingga secara umum dibaca oleh, asumsinya dibaca oleh masyarakat banyak di NTT. Nah, kita baca juga di sini koran terbaik Bali Nusra, ya, begitu ya. Jadi ini juga menjadi indikasi. Ya, baik. Kemudian pengumpulan dokumen-dokumen, ya, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek tadi, gitu ya, seperti apakah bagaimana berupa perda, pergub, peraturan bupati, perbub, surat edaran dan sebagainya yang menyangkut kebijakan terhadap kebebasan tadi. Sebetulnya apakah keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan itu mengakibatkan masyarakat reaktif enggak, setuju enggak? Nah, itu kita rekam, ya. Nah, jadi dokumen-dokumen ini menjadi sangat berarti. Oleh karena itu dibuat suatu tim Pokja supaya jangan sampai ada dokumen, ya, dokumen-dokumen yang tidak tercover. Dengan harapan tim Pokja itu mewakili masyarakat yang dapat menjelaskan, ya, apabila ada semacam dokumen-dokumen yang harus disampaikan. Nah, oleh karena itu dokumen-dokumen atau berita-berita tadi itu dikumpulkan selama setahun, ya, oleh BPS. Ya, jadi kita baca koran terus ya, khususnya Pos Kupang, tapi tidak terbatas kepada Pos Kupang. Kita juga baca koran-koran yang lain, ya, karena ini juga menjadi informasi, artinya lebih merata, ya. Nah, jangan sampai ada berita di Pos Kupang yang tidak tercover. Jadi kita baca-baca juga koran yang lain. Kemudian data-data atau informasi ini tadi, baik dari dokumen-dokumen termasuk berita-berita tadi, dilakukan FGD, ya, Focus Group Discussion, untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder apabila ada dikira dokumen ada informasi yang belum tercover. Nah, kemudian juga data-data dari big data, ya, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, ya, dari media-media online, dari big data. Nah, kita coba lihat, memverifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam dengan portal berita online. Nah, kemudian juga dilakukan wawancara mendalam oleh para tim Pokja, ya, atau tim ahli, untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber atau ahli. Nah, artinya pengumpulan data ini dilakukan seluas mungkin, ya, dengan harapan bahwa semua informasi-informasi itu sudah terkumpul untuk dimasukkan nanti ke dalam penilaian aspek variabel maupun indikator-indikator yang sesuai. Kemudian bagaimana situasi politik tahun 2019? Ya, karena kita berbicara hasil 2019. ID NTT 2019 dipengaruhi oleh berbagai situasi sosial politik, diantaranya yang pertama adalah pemilu serentak. Di 2019, pemilu dilakukan secara serentak, baik pilpres maupun pileg terjadi. Nah, di sana umumnya, ya, biasanya selalu ada terjadi kejadian, gitu ya. Nah, di sana terjadi pertentangan di masyarakat sebelum pemilu dan protes pada hasil pemilu seperti biasa. Itu sebetulnya tidak disalahkan, ya, tetapi dalam cara memprotes itu dilihat apakah
ada terjadi anarkis atau ada hal-hal yang di luar kewajaran di dalam penyampaian pendapat. Kemudian perbaikan regulasi, kelembagaan serta sistem pengawasan pemilu 2019. Ya, walaupun memang tadi Pak Yohanes juga sudah banyak menjelaskan bagaimana peran serta pemerintah daerah di dalam mengawal pemilu tahun 2019 ini. Kemudian juga ada ancaman kekerasan atau intimidasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Ya, jadi artinya ada nggak semacam kekerasan? Jadi tidak hanya dari pemerintah terhadap masyarakat, tetapi juga masyarakat terhadap masyarakat atau masyarakat terhadap pemerintah. Intinya adalah dari semua aspek-aspek kita lihat. Kemudian juga demonstrasi dan kerusuhan terkait revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP. Nah, ternyata juga di NTT juga terjadi masalah yang sama ya, yang juga terjadi di beberapa provinsi yang lain. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ID NTT 2009 sampai 2019? Kalau kita lihat dari grafik batang ya, jadi memang ID itu dibagi tiga bagian ya. Bagian pertama itu dengan nilai 0 sampai 60 itu dikategorikan demokrasinya buruk ya. Kemudian 60 ke 80 kategori baik sedang, kemudian 80 ke 100 itu baik. Nah, selama ini secara umum sebetulnya kondisi demokrasi di NTT itu dalam keadaan sedang-sedang saja ya. Nah, oleh karena itu pernah di tahun 2016 dan 2018 kondisi kategori baik, artinya di atas 80. Bahkan di 2018 tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy, NTT itu berada di posisi ketiga setelah DKI dan Bali. Ya, begitu. Ya, jadi sebetulnya luar biasa gitu. Ada 34 provinsi gitu ya. Nah, posisi demokrasi tadi yang kita sebut tadi dikaitkan dengan bagaimana budaya lokal, adat istiadat, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan sosial sebagainya, itu juga pasti sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana kondisi 2019? Ya, gitu ya. Apakah bisa dipertahankan? Nah, kondisi 2019 ternyata masih dalam kategori baik, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2018, yaitu nilai 81,02 ya. Iya. Baik, kita bedah dulu ya. Kita bedah dulu nilai yang 81,02 itu pemicunya apa ya gitu ya. Apakah yang meningkat atau yang menurun? Kita lihat di perkembangan indeks aspek. Nah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama, yang merah itu adalah hak-hak politik, kemudian yang biru itu adalah lembaga demokrasi, kemudian yang hijau itu adalah kebebasan sipil. Kalau kita lihat nilai kebebasan sipil memang nilainya sudah cukup baik ya, bahkan baik, rata-rata baik ya. Jadi kebebasan kita sebetulnya tidak ada yang mengekang ya, jadi bebas berpendapat. Ya, inilah budaya-budaya masyarakat yang tidak ada tekanan sepertinya ya. Terbukti dari 10 tahun terakhir kondisi ini selalu dalam keadaan nilai baik. Namun kita lihat yang untuk lembaga demokrasi memang berfluktuasi. Ya, ini seperti inflasi ya, kadang baik, kadang turun. Ya, memang tergantung situasi. Apa yang terjadi dalam tahun-tahun tersebut mempengaruhi nilai-nilai daripada ID ini. Nah, itu terlihat di lembaga demokrasi ya, sempat baik di tahun 2012 ya, 2011 2012, tapi cenderung menurun, bahkan paling rendah itu terjadi 2014. Kemudian mulai cenderung meningkat, bahkan di 2018 sudah baik, di 2019 turun. Nah, sepertinya ya lembaga demokrasi ini menjadi penyebab menurunnya angka dari 2018 ke 2019. Nah, kita lihat untuk hak-hak politik. Hak-hak politik sebetulnya secara kecenderungan meningkat ya. Walaupun memang terjadi di 2017 pernah menurun ya. Jadi tapi kembali pulih ya.
Bahkan di 2019 sudah meningkat kembali. Namun masih tetap berada dalam kategori sedang. Ya, ini adalah kondisi 3 aspek. Baik, kita lihat perkembangan indeks variabelnya. Nah, ini secara tabel ya, kita lihat di indeks variabel, perkembangan indeks di kebebasan sipil secara keseluruhan ada turun dia 0,03. Ya. Di kebebasan sipil ya. Ya, itu ada kecenderungan menurun. Nah, penurunan itu terjadi pada kebebasan berpendapat. Oh ya, ternyata di 2019 kita melihat ada masalah tentang di variabel kebebasan berpendapat. Itu ada turun 45,15. Ya. Nah, kemudian untuk yang kebebasan berkeyakinan, saya kira nggak ada masalah. Ya, nilainya juga 100 sehingga tidak ada perubahan. Ya. Jadi masalah toleransi tetap terpelihara dengan baik sampai tahun 2019. Itu artinya. Kemudian kebebasan dari diskriminasi bahkan meningkat ya. Ada peningkatan 16,65. Ini kondisi yang sangat baik. Ya, kemudian kita lihat di aspek hak-hak politik. Nah, di hak politik juga ada peningkatan secara umum 6,73. Ya. Jadi memang di variabel baik hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan juga nilainya meningkat. Ya. Ada peningkatan bahkan dibandingkan 2018. Nah, tadi di lembaga demokrasi ini sebagai pemicu ya penurunannya itu turun cukup signifikan, turun 15,66. Nah, turunnya itu ada di variabel yang pertama tertinggi itu dari peran birokrasi pemerintah daerah, gitu ya. Nah, tadi Pak Yohanes sudah menjelaskan, tetapi ternyata peran itu kelihatan di 2019 itu ada penurunan yang sangat signifikan. Turunnya itu 56,30. Nanti kita diskusikan apa itu yang menyebabkan. Kemudian juga peran partai politik ternyata juga tidak memberikan pendidikan politik. Ternyata ada nilainya turun 12,86. Nah, ternyata demikian juga dengan pemilu yang bebas dan adil. Ada penurunannya 4,55 ya. Tetapi memang tidak terlalu besar ya, masih di bawah 5. Artinya memang ini sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, tapi peran PDRB cukup baik loh, masih ada peningkatan 1,78 ya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian peran peradilan yang independen sepertinya nilainya bagus, dari 100 ke 100 nggak ada masalah di 2019.